Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Ihwati fillah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa ngaji kembali latihan mengi'rab, latihan membaca kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnahnya, melanjutkan perjuangannya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya yang mendapat pertolongan di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita langsung mulai saja ya. Kitab At-Takatul Hisbi. Kemarin sampai paragraf mana ya? Suara saya masuk enggak? Ada Ustadz. Baik. Kemarin sampai paragraf sudah sampai sini kemarin ya? Sekarang ini ya, awaluha ini ya. Jihad. Nah, silakan siapa yang membaca. Ikhwan boleh, Ahwat boleh, silakan. Ustaz Yusuf, halo. Ya, Ustaz. Silakan baca Ustaz. Ya, mulai yang mana, Ustaz? Awaluha ini Ustaz. Ini. Oh ya, dicoba, Ustaz ya. Sampai mana, Ustaz? Sampai sinilah. Sampai sini nanti pembahasan tinggal tergantung waktunya sampai mana. Coba sampai sini ya, satu alinea ini. Awalaha itu ya, Ustaz. Awalaha annaha kanat taqawwamu ala fikrati amati ghairi muhadati hatta innaha kanat ma kanat gamadati au syabih au syabihi ghamadati ala watu ala annaha kanat tafakidu ya at-tablu at-tabluru wan naqoi wasafai. Itu, Zat. Ustaz, keren, jazakallah hasanal jaya. Baik, Siapa yang mau mengoreksi silakan. Sebelum saya koreksi ini. Saya Ustaz. Siapa ini? Pak. Saya Ustaz. Nah, Pak Effendi ya? Ya Ustaz. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Awaluha annaha kanat taqumu ala fikratin amatin ghairi muhaddidatin hatta innaha kanat gomidotun aw sibhu gomidotin alawatun ala annaha kanat tafkidu at-tabaluri wan naqai was-sifai. Siapa lagi yang mau mengoreksi lagi? Walah. Nggak apa, ini sudah lumayan benar yang kedua. Ya, barakallah Pak Effendi. Silakan. Ustaz. Afwan. Nggak apa, wong ini belajar ya. Dari Ahwat juga boleh mengkoreksi. Nggak ada. Ama Khadi mana Ama Khadi biasanya maju. Jihtat. Ama Khadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Awaluha annaha kanat taqumu ala fikratin amatin ghairi muhaddidatin hatta innaha kanat ghomidotan aw shibha ghomidotin ilawatan ala annaha kanat tafkidu at-tabalwura wan naqa'a was-sofa'a. Barakallahu fiik. Nah, ini baru benar. Insya Allah yang ini terakhir tadi benar, cuman ada satu yang salah. Ini muhaddadatin mestinya, bukan muhaddidah. Kalau muhaddidah itu kan membatasi. Ini artinya muhaddadah yang terbatas. Nah, baik, kita bahas satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacanya apa tadi yang pertama? Awaluha. Kenapa jadi awaluha bacanya? Yuk. Mubtada. Sebagai mubtada. Ini ya, mubtada hukumnya rafa. Ya. Sekarang kita cari kalau udah ketemu nih mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya apa itu di sini? Tanda rafanya pakainya apa ini? Doma. Doma. Oke. Doma berarti masuk di antara ini. Ya, di antara isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Mungkin tidak jamak muannats salim, ini yang paling gampang ya untuk diingat-ingat nih karena belakangnya alif ta. Mungkin tidak jamak muannats salim. Enggak. Tidak mungkin ya, ini coret karena lafadz awaluha belakangnya bukan alif dan ta. Terus kedua, mana tadi? Jamak taksir enggak kira-kira? Kan. Kan ya. Kita coret, berarti masuknya yang mana? Isim mufrad. Isim mufrad. Mungkin enggak dia fi'il? Bukan. Kan ya, karena mubtada ini berubah isim. Dalilnya mana? Dalilnya ada di sini. Dalilnya ada di sini. Al-mubtada'u huwal ismu. Ya. Al-marfu'u al-'ari 'anil awamiril lafdiyati. Ya, mubtada adalah isim yang dirofakkan, yang terbebas atau kosong dari amil-amil al-lafdiyati yang sifatnya lafdiyah. Oke, kembali ke sini.
Maka di sini dibacanya awwalu dan dia pasti isim ya, bukan fi'il. Berarti bisa enggak mubtada kemudian kita mengatakan bahwa ciri di antara isim itu adalah bisa dijadikan mubtada. Bisa enggak? Bisa enggak kita menambahkan ciri isim bisa dijadikan mubtada? Bisa enggak kira-kira? Bisa. Bisa ya. Bisa. Kenapa? Karena mubtada itu berupa isim itu. Oke, sekarang lanjut ke kata berikutnya yaitu ha. Ha ini i'rabnya apa ini? Rafa nasab apa jar? Jar. Jar. Kenapa jar? Kita Mudhof lihat ilaih. ya, kita lihat alasan kenapa sebuah kata itu beri'rab jar. Hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kemasukan huruf jar. Ini mungkin tidak kemasukan huruf jar? Tidak. Tidak. Ya, berarti kita silang nih kemungkinan pertama karena tidak ada huruf jarnya. Kemungkinan jadi mudhaf ilaih? Iya. Ya, ini ya sebagai mudhaf ilaih. Ciri-cirinya apa? Kita lihat di sini. Ini ada isim. Awalu kan tadi udah ketemu isim nih. Ya, kata berikutnya adalah isim dhamir. Kita lihat rumus lagi. Kalau ada isim dhamir jatuh setelah isim nih, ya, maka dia beri'rab jar ini, ya. Berarti ini maksudnya ke sini. Loh, tapi itu kan sama dengan nasab ini, Ustaz. Iya, sama, tapi secara kedudukan berbeda. Secara penulisan sama, tapi secara kedudukan berbeda. Kenapa? Karena yang sebelah sini jar statusnya sebagai mudhof ilaih, yang sini statusnya sebagai maf'ul bih atau sebagai isimnya inna. Ya, yang ini. Tapi secara penulisan sama persis ya. Sama persis. Ya, benar. Di alfiahnya itu di bait keberapa ya? Di alfiah di isim dhamir. Mana ya isim dhamir? Isim dhamir, isim alam. Mana lupa saya tempatnya. Dhamir. Nah, ini. Udah ketemu nih. Di bait ke-57 ya, yang punya kitab alfiah di bait ke-57. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdu ma juro kalaf dimanusib.
Wa kullu mudmarin, setiap isim domir lahul bina. Dia itu memiliki bina, maksudnya mabni ya. Yajib wajib. Wa lafdzu majrur, lafat isim domir yang dijerkan kalaf dimanusib sebagaimana domir yang dinasobkan ya. Itu nanti kalau antum buka di kitab Alfiyah, yang punya Alfiyah bait ke-57 ya, di bab an-nakirah wal ma'rifat. Wa kullu mutmarin lahul bina yajib wa lafdzu majrur kalaf dimanusib. Oke, kita lanjut ya. Khabarnya mana ya? Jadi kalau kita udah dapat mubtada, langsung kita fokus di khobar ya. Setelah kita dapat mubtada nih, langsung fokusnya di khobar. Lambangnya kha ya. Nah, ini khabarnya mana itu? Ya, khabarnya mana? An-Nahl ya, Tad. Ya, yaitu masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Masih ingat enggak masdar muawwal? Nah, ini dia masdar muawwal. Yaitu ada jumlah ismiyah yang didahului oleh anna, khusus lafaz anna ya. Atau ada jumlah fi'liyah yang didahului dengan lafaz an. Jumlah ismiyah maupun fi'liyah yang didahului oleh an ya atau anna ini, maka dia status hukumnya seperti isim. Ya, seperti isim biasa. Ya, artinya ya kadang bisa sebagai fa'il, kadang bisa jadi mubtada, kadang bisa jadi maf'ul bih ya. Kadang bisa jadi ini hal dan seterusnya ya. Nah, itu kalau dia itu jumlah ismiyah didahului anna atau jumlah fi'liyah didahului oleh an. Nah, kita lihat di sini anna. Berarti hanya ini i'rabnya apa ini? Rafa, nasab, apa jar, apa jazm nih? Jar. Nasab ya, Tad. Nasab. Ya, kita lihat apakah jar. Nah, kita lihat rumus. Di sini ada inna. Inna itu temannya ana temannya inna ya. Berarti kalau sebelah sini maksudnya apa ini? Nasab apa jar? Nasab. 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 Ya, dia maksudnya yang nasab. Oke. Sehingga di sini kalau di i'rab gimana tadi? Ini ha, kalau ditanya i'rabnya apa? Nasab. Sekarang alasannya apa kok nasab? Nah, nasab ini ya yang warna merah ini. Nah, ini yang warna merah ini. Kenapa dia nasab? Sebagai isimnya Inna. ana. Anak. Ya. Isimnya ana karena di sini tadi tulisannya ana. Anak. Ya. Wa akhwatuha padahal. Iya. Isimnya ana. Khabarnya mana? Kanat, Tad. Nats. Kanat. Ya, ini jadi khabar. Ya. Jadi jumlah annaha kanat ini jadi khabarnya bagi awaluha ya. Seperti ini. Nah, kanat sendiri ini menjadi khabarnya bagi anna. Anna. Ya. Oke, bagi anna. Kanat. Lah kanas ini beramal dah dia. Punya amal dah? Beramal. Amalnya apa dia? Merofakan isim dan menasabkan khobar. Ya, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Coba kita lihat benar enggak seperti itu. Fa amma kana wa akhawatuha, adapun kana dan saudari-saudarinya, fa innaha, maka sungguhnya mereka itu
tarfa'ul isma, merofakan isimnya, wa tansibul khobarot, dan menasabkan khobarnya. Nah, berhubung dia itu fiil, maka ya di sini nanti kita cari fa'ilnya. Fa'ilnya itu adalah isimnya kana sendiri. Ya, lah ini kita lihat di sini itu isimnya kana mana? Isimnya kana mana? Taqumu, Ustaz. Nah, isimnya kana itu berupa isim apa berupa fiil? Fi'il. Fi'il. Isimnya kanat itu berupa isim apa fiil? Kita Isim. lihat rumusnya. Kana. Isimnya kana, dia berawal dari apa? Mubtada. Ada. Padahal tadi kita sudah bahas bahwa mubtada itu harus berupa Isim. isim. Hmm. Pertanyaannya adalah, benar enggak ini jadi isimnya kanat? Takumu ini isim apa fiil? Fi'il. Berarti mungkin enggak dia jadi isimnya kanat? Tidak mungkin. Enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin. Sehingga itu pasti bukan isimnya kanat. Terus isimnya kanat di mana? Tak tanis. Tak tanis. Ada enggak? Domir. Coba isimnya kana. Itu antara isim dohir sama isim domir. Domir tak. Nah, Isim domir. domir. Domir apa? Mustatir. Mana tadi? Bukan. Ini ya, domir. Ini kok suaranya jadi Mustatir, iya. feedback. Mustatir ya saja. Nah, ini kanat. Domirnya domir apa? Mustatir, iya. Mustatir. Takdiruhu ya. Takdiruh ya, ini ya. Kanat itu maksudnya sebelah sini. Ya. Sebelah sini ya, kanat sini, fa'alat sini, kanat. Kenapa enggak kawanat? Ya, itu sudah masuk ke kaidah iqlal nanti. Ya. Jadi masuknya ke sini, kembalinya ke hiya. Hiyanya kembali ke mana? Nah, gitu sekarang. Jadi kalau kita ada udah domir, ya. Ya, kemudian kita cari hiyanya ini kembali ke mana ini? Kan ini kalau ditampilkan hiya kan? Ya. Ya, dia. Nah, ini kembali ke mana? Ha. Nah, apa? Awaluha ya. Awaluha ini berarti ke domir lagi. Apakah awalnya? Awalnya ini kan mu'annas apa mudzakkar nih? Awal, lafaz awal. Awal itu. Muannas. Ayo, awal itu mudzakkar apa mu'annas? Lafaz awalnya saja loh ya. Kalau Mudzakkar ula ya. itu mudzakkar atau mu'annas? Kalau ula muzakkar, mu'annas ya Ustaz? Ya, kalau ula itu mu'annas, kalau awal itu mudzakkar. Dakar. Berarti ini kembali ke mana? Kanat takumu. Arba'ati umurin bukan Ustaz? Arba'ati umurin. Ya, coba kita cek. Annaha bahwasanya. Hanya ini kembali ke mana dulu ini? Baru nanti bisa ketemu ini. Yang ha ini. Kembali ke atas ya. Mana ya? Ayo, mana? Yatun. Sakatuliyah ya, Tat? Nahiyatin takatuliyatin. Takatuliyatin ya. Takatulia nih. Ini coba bahwasanya apa namanya? Kelompok tersebut. Aspek kelompok ini sifat loh ya. Takatulia itu artinya sifat ya. Aspek yang bersifat kekelompokan gitu kan. Cocok enggak kira-kira ini? Kembali ke harokat. Ya, kembali ke hadil harokat ini. Ya, dari aspek kekelompokan dia itu ya kan sebabnya kemarin ya dikembalikan kepada 4
perkara. 4 perkara. Ini baru ke arba'atu umurin. Oh iya. Ya. Yang pertama dari 4 perkara ini kalau diterjemahkan semua kan kayak gitu. Anaha bahwasanya ya gerakan-gerakan tersebut kanat itu gerakan-gerakan tersebut lagi dahulu. Nah, ini baru khobarnya. Ya. Jadi ini khobar, ini juga khobar, ya. Ini juga khobar. Ada khobar double-double nih. Ya. Kalau ini yang jadi khobar tuh ini. Ya. Ini sampai sini nih. Ini jadi khobarnya ini awaluha. Terus ini jadi khobarnya ana. Ya. Terus ini jadi khobarnya Kanat. kanat. Ya, double-double. Makanya saya sering tekankan bahwa yang harus benar-benar dipahami itu mubtada khobar beserta turunannya dan fiil fa'il. Karena itu kalimat utama. Ya, yang lain-lain insya Allah mudah insya Allah. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Izin bertanya Ustadz, Silakan. itu yang garis sambung berarti termasuk khobar Ustadz? Yang mana? Yang setelah awaluha itu, karena ada garis. Ya, ini jadi khobarnya awaluha. Oh, Annaha kanat taqumu ini menjadi khobarnya awaluha. Jadi satu rangkaian ini jadi khobarnya awaluha. Berarti kalau seperti ini khobarnya berubah khobar apa ini? Berjumlah. Khobar jumlah. Oke, ada lagi? Yang masih bingung master awal tadi, Tat. Masir awal, bingungnya di apanya? Cara apa itu? Cara mengetahuinya. Tinggal setiap ada lafadz an, nah itu pasti masdar muawal tuh. Ada lafadz ana itu pasti masdar muawal. Udah kayak gitu aja. Iya, yang itu lupa terus. Ah, ini berarti ini masdar muawal atau bukan ini? Iya, Muawal. Tat. Iya, gitu. Oh, yang penting ada apa huruf awalnya tuh an atau anak gitu ya, Tat. Iya, cuman kayak gitu aja. Ini an, ini misalkan an, itu kan huruf jar. Bisa enggak masuk kepada jumlah aslinya? Tidak. Enggak bisa kan? Ya, atau bisa masuk fiil enggak? Enggak bisa. Ini ada an nih. Nah, ini yang menyebabkan dia bisa masuk ya. Fiil ya. Ini anaha juga sama. Ini masdar muawal. Pokoknya intinya masdar muawal itu kalau ada lafadz an ke jumlah fi'liyah atau ana ke jumlah ismiyah itu udah pasti masdar muawal. Oh, iya. Itu. Afwan. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Takumu. Ya, dia isim fi'il apa huruf tadi? Fiil. Fiil. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Hukumnya apa? Mudhari kan dia Marfu. mu'rab ya. Rafa. Rafa atau marfu ya. Apa yang menyebabkan dia rafa? Karena Araf. tidak ada huruf nasab atau yang Nasab atau menjazmkan. Ya, ini ya maksudnya ya. Dia tidak ada huruf yang menasabkan maupun yang menjazmkan. Tanda rafanya apa di situ? Fi'il Doma. cuma ada 2 ya, yang di rafa itu cuma ada 2. Apa? Dhamma. Dhamma berarti kemungkinan cuma 1. Tidak mungkin isim mufrad, tidak mungkin jamak taksir, tidak mungkin. Nah, cuman ini saja yaitu apa? Fi'il mudhari sahih akhir. Oke. Taqumu. Nah, setiap kita dapat fi'il yang harus kita cari apanya? Fa'il. Fa'il. Fa'ilnya di mana? Natir. Apa? Takdiruhu hiya. Ya, ini mustatir ya. Di sini kembali ke hiya. Kenapa? Karena Kanat. sudah ada makna yang menunjukkan bahwa di sana sudah ada fa'ilnya. Ya, ada pelakunya. Hiya ya, kembalinya ke Harokah.
harokat tadi. Ini nanti masuknya ke sini ya. Ke sini lagi. Kan kalau tadi kan kanat. Ya, pakai fi'il madhi. Kalau ini takumu pakainya fi'il mudhari ini ya. Pakai yang mudhari. Kembalinya ke harokat lagi. Bahwasanya mereka para pergerakan ini takumu berdiri mereka itu. Berdiri apa? Ala fikratin amatin apa fikrati amati? Rotin amatin. Fikratin amatin. Kenapa ini fikratin? Kok enggak ada fikrati saja? Ada alif lam. Ada alif lamnya. Enggak ada alif lamnya. Ya, ini Arabnya apa? Cer. Arabnya cer. Ya, kita kembali ke sini. Apa yang menyebabkan dia cer? Karena ada huruf jar. Karena ada huruf cer ini ya. Ya. Sekarang tanda cernya menggunakan apa? Kasroh. 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 Kenapa menggunakan kasroh? Tidak ada alif lam. Isim mufrad. Kalau kenapa menggunakan kasroh di sini? Masuknya ke sini, Bu. Iya. Berarti apa? Sorry. Isim mufrad munsharif. Munsharif itu artinya apa? Bisa menerima tanwin. Ya, bisa menerima tanwin. Ini fikratin. Ya, takumu mereka berdiri ala fikratin di atas pemikiran. Nah, ini amatin. Ini statusnya jadi apa nih? Naat. Naat. Berarti dia mengikuti apa? Manutnya lafat fikratin. Ya, berarti kalau di rumus ini maksudnya yang mana ini? Atabi lil majrur ya. Atabi lil majrur masuk yang naat ini. Oke, tanda jarinya apa di situ? Kasr. Tanda jarinya kasroh. Kenapa kasroh? Tidak ada alif lam. Isim mufrad. Isim mufrad munsharif ini ya. Kenapa? Karena kalau misalkan isim mufrad ghairu munsharif nanti menggunakan apa? Fathah. Maka harus ditambah munsharif. Kalau yang di sebelah sini tidak ada munsharifan, semuanya sama. Yang rafa dan nasab itu semuanya sama. Oh, berarti mufrad juga harus ditambahi munsharif ya, Ustaz? Iya. Kan nanti ada misalkan Ahmada. Min Ahmada. Nah, Ahmad itu kan mufrad ya. Iya, betul. Makanya yang ditambah yang tambah munsharif itu isim mufrad dan jamak taksir ini. Ketika tingkah cer gitu ya, Tat? Ya, ketika cer. Kalau yang sebelah sini tidak perlu. Sebelah sini tidak perlu. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif ketika rafa ya tetap dhammah dia. Ya, misalkan masajidu. Ya. Misalkan di sini nasab ya sama dia menggunakan fathah sehingga di sini tidak perlu munsharifan. Karena antara isim ghairu munsharif dan isim munsharifnya itu sama saja tandanya. Nah, yang sebelah sini beda. Yang munsharif kasroh, yang ghairu munsharif menggunakan fathah. Sehingga di sini dibedakan gitu. Kurang tahu. Afwan. Kita lanjut lagi. Ini menjadi apa nih? Bacanya tadi apa ini? Ghairi, Ustaz. Ghairi muhaddadatin. Ya, yang tidak dibatasi atau tidak terbatas. Tidak tertentu intinya. Ya, tidak ada batasannya. Ya, Ustaz ya. Gimana? Pemikiran yang luas gitu kan ya, Ustaz ya. Yang masih sangat umum sekali, tidak ada batasannya. Ya. Artinya kan itu tidak terbatasi dengan syariat Islam gitu ya. Bukan masalah itu. Bukan. Misalkan kita menjelaskan syariat Islam itu masih sangat umum sekali. Kita harus menjalankan syariat Islam.
bagaimana caranya? Syariat Islam yang seperti apa? Iya enggak tahu kok tanya saya. Nah, ghair. Perhatikan lafadz ghair. Ghair ini termasuk adat apa ini? Istisna ya, Tat. Adat istisna. Istisna itu apa toh? Pengecualian. Pengecualian. Kita lihat rumus istisna ya. Nah, ghair suwa siwa sawa. Nah, ini mustasnanya dia itu wajib jar. Ya. Ghaira zaitin, ghaira zaitin, ghairu zaitin. Ini zaitin semua. Nah, cuman ini masih kebalik-balik ini. Ya, meskipun nanti warnanya ini saya rubah lagi ini. Ya, biar menyesuaikan warnanya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini berarti ghairi muhaddadatin. Ghair ini punya kedudukan enggak ghairnya? I'rabnya jadi apa ini? Ada yang tahu? Kenapa dibaca ghairi? Ghairi bukan ghairu atau ghairo? Ini bukannya masih majrur ya? Ya majrur karena apa dia? Nah, Sebagai naat. Ya, dia naatnya dari apa? Fikrah, Tat. Ya, dari fikroh, pemikiran yang tidak terbatas atau tidak dibatasi. Iya. Itu, ya. Bisa enggak jadi badal? Bisa enggak jadi badal? Pemikiran yang umum ghairi muhaddadatin. Maksudnya itu tidak terbatas. Bisa enggak? Enggak, Tat. Kan ini umum. Pemikiran yang umum. Pemikiran umum itu yang seperti apa? Yang tidak dibatasi. Bisa enggak? Bisa harusnya. Bisa. Ya. Ini mau jadikan sifat enggak masalah, jadikan badal juga enggak masalah, bisa. Ya. Oke, hatta. Hatta ini isim fi'il apa huruf? Huruf. Huruf hukumnya mabni apa mu'rab? Mabni. Mabni, ya. Mabni apa ini? Mabni. Fathah apa sukun? Sukun. Ya. Huruf akhirnya ini mabni sukun. Ya. Kalau di alfiahnya wa kullu harfin mustahiqqu lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Ya, setiap huruf itu dia punya hak mabni, ya, dan hukum asal mabni itu ayyusakana, disukunkan. Hatta innaha. Inna. Nah, ada inna berarti kita langsung fokus di apa ini kalau inna? Masdar Awal. Inna ta'ana kalau masdar awal. Perhatikan. Masdar awal tadi pakainya ana apa inna? Ana. Kalau inna tidak bisa dijadikan masdar muawwal. Tidak bisa. Ya. Isim inna. Nah, kalau sudah dapat inna, ana atau kana, maka fokusnya cari isimnya. Inna dan khobarnya inna. Nah, ini isimnya inna mana? Dhamir ini ha ya. Rumusnya ke sini lagi berarti. Nah, ini ya masuk ke sini. Masuk ke ini ya. Innaha. Ya. Didahului oleh inna ini ya, di rumusnya ini. Innaha, terus kita cari khabarnya. Khabarnya mana? Kanat gomidotun. Kanat gomidotun. Tun apa tan? Tan. Tan ya. Oh, tan ya.
Oh iya. Tan. Ya, ini jadi khobarnya. Nah, khobarnya yang berubah apa? Berupa Berjumlah. jumlah. Jumlah ismiyah apa Jumlah fi'liyah? fi'liyah. Ismiyah. Fi'liyah. Fi'liyah. Fi'liyah karena Ya. fi'il madi. Berarti dia kelihatan tanda tanda rofaknya enggak kalau Tidak. jumlah? Tidak. Berarti tidak kelihatan tanda rofaknya. Mana? Dia ke sini ya, rumusnya ini. Yang punya kitabnya di halaman berapa ini? Halaman 12 ya. Halaman 12. Yaitu ini. Mana? Yang ini ya, yang ghair mufrad ini ya. Kalau yang mufrad ini kan kelihatan tanda rofaknya ini. Qaimun. Nah, kalau ghair mufrad ini yang tidak kelihatan nih ya. Oke, kita lanjut ke sini lagi. Ini ada kanat, berarti kita cari apa setelah ketemu kanat? Isimnya. Isimnya. Isimnya di mana ini isimnya? Domir tak. Iya. Domir apa? Kira ya. Statir. Domir mustatir. Mustatir. Takdirnya apa takdirnya? Iya. Iya. Kembali kemana? Iya. Kanat gomidatin. Fikratun matun ya. Pemikiran umum kan Ustaz ya? Apa? Fikroh. Fikratun. Ya, ke fikrah. Innaha bab fikrah tersebut kanat ya fikrah tersebut ya ghamidatan ya kabur atau samar atau tidak jelas ya saking umumnya itu. Au ini sebentar. Kanat ini kabarnya mana? Gomidotan. Ghamidatan. Ini berarti kabarnya mufrad apa ghairu mufrad? Mufrad. Mufrad. Sehingga dia tanda nasabnya kelihatan dah. Kelihatan. Nah, ini ya, seperti ini contohnya qaiman kelihatan. Oke. Inna kanat ghamidatan. Au shibhi apa shibhu? Shibha ya berarti. Shibha. Kenapa shibha? Atau maaf. Diatafkan kemana? Ghamidatan. Kepada ghamidatan. Dia kabur, anda jelas atau shibha ghamidatin. Ya. Kenapa ghamidatin ini? Karena Mudhaf. dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ya. Pemikirannya kabur atau mirip kabur ya. Shibha itu mirip ya. Kan ada shibhul jumlah. Ya. Kan ada kayak gitu, mirip dengan jumlah. Yaitu apa yang shibhul jumlah itu? Jar majrur, Jar majruf dan dhorof mudhaf ilaih. Ya, bukan dhorof madruf kalau. Sebenarnya istilah madruf itu tidak ada di Arab. Yang ada dhorof mudhaf ilaih. Cuman orang Indonesia aja buat istilah madruf. Ya, karena dia sebenarnya mudhaf ilaih. Terus ini apa? Ilawatan ya, ilawatan ala. Nah, ilawatan ala ini sudah jadi apa istilahnya itu? Idiom ya. Idiom ya. Dia ndak bisa ndak bisa dipisah. Ya, gitu. I'rabnya apa? Ilawatan ini. Mansub. Ya, apa yang menyebabkan dia nasab? Maf'ul bih. Maf'ul bih fi'ilnya mana? Oh iya. Itu khobarnya bukan Ustaz? Khobar dari mana? Khobar dari
Kanas. Atkanats. Bukan. Bukan ya? Ya, nanti yang ilawatan ini nanti selalu ilawatan. Berarti Badal, mabni. Ustaz. Ini berarti itu Mabni ada kata berarti. yang dihilangkan biasanya kayak gini ya. Hmm. Ini biasanya kata-kata yang seperti ini itu jadi maf'ul mutlak. Biasanya kayak aidon, kayak syukron ya. Syukron itu hasilnya ashkuruka syukron. Ya. Afwan. Aku berterima kasih kepadamu dengan sebenar-benar terima. Afwan. Ya. Afwan itu juga sama. Hmm. Jadi selalu bacanya fathah gitu berarti. Ya, ilawatan. Ilawatan ala. Ilawatan ala itu boleh dikata. Terus selain itu ada di samping itu juga boleh ya. Nah, itu makanya ilawatan. Jadi kalau ilawatun gitu salah gitu ya, Ustaz? Nggak mungkin ya. Ya, kalau dia bisa mengi'rabkannya bisa sebenarnya. Maksudnya dia bisa mentakdirkan kemana gitu. Karena apa namanya, nahwu itu sebenarnya kita bisa baca dari berbagai macam bacaan gitu. Tinggal kita bisa ndak kemudian kalau ditanya alasan-alasannya apa gitu. Kayak misalkan doa puasa itu kan bisa dibaca apa itu? Apa itu? Nawaitu syauma ghatin an adai fardi syahri ramadhana atau ramadhani itu. Nah, itu tergantung kita bacanya seperti apa, mengi'rabnya seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Ala annaha. Ya. Annaha. Ini berarti apa tadi kalau ada anna? Masdar. Masdar mu'awwal. Ya, karena kalau jumlah itu tidak mungkin bisa kemasukan ala. Maka ditambah ana kalau dia jumlahnya jumlah ismiyah. Ditambah an kalau dia jumlahnya jumlah fi'liyah. Coba kita cari selain itu siapa tahu ada di sini. Kalau ini, nah ini ada fi'il nih, fi'il kemasukan ana, berarti statusnya jadi apa ini? Isimnya anna ya. Sebentar ya. Tapi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini an tanda fi'ah. Ini kira-kira jadi apa ini? Masdar mu'awwal, Tat. Ya, masdar mu'awwal statusnya yang saya tanya mahalnya.
Statusnya jadi apa ini? Jumlah fi'liyah. Ya, ya itu kan bentuknya ya, bentuknya jumlah fi'liyah. Status itu berarti begini ya, kalau status itu berarti sebelah sini nih. Dari atas sini sampai ke bawah sini. Ya, Rofa sampai sini. Sampai sini ya, ini nama statusnya. Maksudnya kayak gitu ya. Sampai Berarti sini nih. fa'il ya, Tat? Sebagai apa? Fa'il. Fa'ilnya dari Nasabkan apa? huruf setelahnya. Karena tadi ada lafal Nah, kan. kalau karena yang dibutuhkan fa'il apa isim? Tim. Ya, ini jadi isimnya kana. Nah, Isimnya. contohnya seperti itu ya. Isimnya kana itu ada yang berupa masdar muawwal. Nah, Oh. kebetulan di sini itu an tanda fi'a. Ini berarti an plus jumlah fi'liyah. Pilih. Ya. Sebagai isimnya kan. Itu ya, Tat? Ya, menjadi isimnya kana gitu. Nah, ini jadi khobarnya. Kalau langsung ini dihapus, enggak bisa ini. Ya, kana minatabi'i ya tandafi'u misalkan hadil qutalu enggak bisa. Harus ada an-nya. Gitu ya. Paham enggak ini? Bisa diulang, Tat? Jadi kalau kita ingin menjadikan jumlah itu bisa memiliki kedudukan ya menjadi mubtada, khobar dan seterusnya itu tambah anna. Kalau ingin menjadikan itu seperti isim biasa ya, tambah anna kalau pada jumlah ismiyah, kalau an masuk ke jumlah fi'liyah ya. Kalau anna jumlah ismiyah, kalau an ke jumlah fi'liyah. Nah ini contohnya ya. An dan dafi'ah hadil qutalu ini ya, ini sama fa'ilnya ya. Ini jadi isimnya kana. La minat tabi'i ini menjadi khabarnya. Coba kita cari lagi selain itu. Nah, yuhawiluna an yufassiru. Ini ada an, ada yufassiru. Ini kira-kira statusnya jadi apa ini? Wa yuhawwiluna Mereka berusaha menafsirkan. Yuhawiluna mereka berusaha. Yufassiruna ayyufassiru. Al-Islam gitu ya berarti. Al-Islam ya betul. Ininya aja nih. Jadi apa ini? Ayyufassiru yaitu Di antara ini Maf'ul. kira-kira menjadi maf'ul bih. Ya, menjadi maf'ul bih, maf'ul dari yuhawiluna. Itu ya. Jadi kalau ada masdar muawwal, dia pasti memiliki kedudukan. Contoh ini. Li ayyutabbiqa 'alaiha. Ini ada li, berarti ini statusnya jadi apa jumlah ini? Fi'liyah. Statusnya, Majrur. status. Kalau status berarti di sini Majrur, ya. isim majrur. Nah, menjadi isim majrur ini yang kemasukan apa? Huruf jar berupa lam ini. Ya. Bisa ya. Jadi kalau ada an masuk ke fiil atau ana masuk ke jumlah ismiyah, antum langsung fokusnya ke sini. Fokusnya ke ini, statusnya jadi apa dia? Nah, itu nanti diasah. Nanti akan terbiasa insya Allah. Statusnya jadi apa ini? Ya, ke sini ya. Ini sampai bawah ini. Statusnya jadi apa? Harus lihat huruf di depannya dulu Ustaz ya, yang sebelumnya. Bukan sekedar huruf ya. Kita lihat siaknya kalimat. seperti apa ya. Konteks pembicaranya seperti apa gitu. Kayak di dalam Al-Quran. Wa antasumu khairul lakum. Ya, antasumu. Antasumu jadi mubtada itu. Meskipun berupa jumlah fi'liyah yang kemasukan an. Khairun jadi khobar. Ya.
Baik, kita lanjut ke sini lagi. Oke. Ini tadi jadi apa ini Kanats? Kanats jadi apa nih? Khobar Khabarnya Kabarnya inna. tanah. jadi khabarnya ana. Annaha. Nah, terus Kanats ini kan mesti dia punya isim nih. Isimnya mana? Domir tat Dhamir mustatir ya. Kembali ke mana? Ke hiyanya. roh. Kembali Fikroh. kepada fikrah apa harokat? Innaha kanastafkidul. Kepada fikrah pemikiran tadi. Ya tafqidu. Nah, jadi apa ini? Khobar Kabarnya karena Yang berubah jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Sehingga dia kelihatan tidak tanda i'rabnya? Tidak. Tidak kelihatan ya. Karena ini yang Tidak jumlah ada huruf. fi'liyah. Ya, kan khabarnya dia mansub kan? Ini kan mansub dia. Nah, kelihatan tidak tanda nasabnya kan tidak ada. Ya, tetap tafqidu di sini. Kehilangan. Nah, setiap fi'il kita cari apa? Fa'il. Fa'ilnya mana? Hiya. Fikroh. Iya, iya kembali ke Fikroh. fikrah. Ini apa bacanya? At-tabluro. Tabluro. Yang benar tabalwuro. Oh, tabaluro. Tabalwuro ya. Baluro. Ini mengikuti Tafa'ala. apa namanya itu? Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan. Bukan Ya. tafa'ala ya. Tabal waro ya tabal waru Baru tabal wuron. Ya. tabalwuron. Wazan rubai belum saya tulis di rumus ini. Tafa'al. Ya, belum saya tulis di sini. Belum ada di sini. Itu karena rubai mujarad itu tafa'lala wazannya. Tafa'lala. Ya Ya tafa'lilu. tafa'lalu tafa'lulan. Tafa'lalu. Iya. Ini jadi apa ini statusnya? Ini jadi apa ini? Jadi khabarnya mana? Kan khabarnya udah ketemu tadi. Jadi maf'ul. Oh ya. Oh, maf'ul bih. Ya. Terus wan naqa'a jadi apa ini? Ataf ya. Ataf kemana? Matufnya ke Matuf kemana? Tabluro. Tabaluro. Tabalwuro. Tabaluro. As-safa'a matuf kemana? Tabaluro juga. Naqa'a apa tabalwuro? Kejenihan. Fikroh. Tabaluro. Tabalwuro. Ya. Jadi kalau ataf ke depannya sini. Oke, baik mungkin sampai situ ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, masih ada waktu 7 menit. Ya, kalau kita bahas ini ya kurang nanti malas potong-potong. Silakan yang ada mau ditanyakan. Ini saya lihat teori-teori udah banyak yang paham ya, tinggal apa namanya itu prakteknya saja ya. Tinggal prakteknya dikencengin lagi. Dikencengin lagi. Lupa terus kan. Ya kan harus diulang-ulang terus. Afwan, Ustadz mau tanya. Ya silakan. Itu saya masih bingung kalau Mas ada goyiru, itu goyiru, goyiro, apa goyiri? Ghairu, ghaira apa ghairi. Oke, itu tergantung Ya. kedudukannya ya. Lafadz ghair sendiri itu tergantung kedudukan. Masuknya ke sini, Bu. Kalau lafadz ghair sendiri, ya itu tergantung kedudukannya seperti apa. Ya. Tapi kalau kita lihat ke sini, ya,
Kita lihat ke sini, maka dia statusnya seperti lafadz ini, seperti Zaid ini. Mengikuti kaidah si Zaid. Ini ya, mustasnanya. Ya, artinya apa? Jika kalimatnya tam mujab, tam itu maksudnya apa? Masih ada? Sempurna. Sempurna maksudnya bagaimana? Tidak ada huruf nafinya. Ada Kalimat positif. ada Bukan positifnya ya, positif mujabnya. Tamnya itu maksudnya ini. ada Ya. istilah Ada mustasna minhunya. Ya, ada yang warna biru ini, kaum-kaumnya nih. Ya. Nah, maka dia wajib nasab nih. Qamal qaumu illa Zaidan. Qamal qaumu ghaira. Ini nasab. Bagaimana kalau tam manfi? Kalimatnya negatif. Tam sempurna, ada mustasna minhunya. Tapi dia manfi, ada huruf nafinya ini. Ya, maka punya dua ketentuan. Boleh nasab, boleh sebagai badal. Ya, kalau badal berarti tinggal nanti mustasna minhunya itu i'rabnya apa? Kalau mustasna minhu i'rabnya rafa, ya dia ikut rafa. Contoh maqamal qaumu. Ini kan jadi fa'il nih, qaum. Maka di sini bisa ghaira, ya, mengikuti kaidah yang pertama ini. Karena Zaid ini Zaidan kan? Berarti maqamal qaumu ghaira ya Zaidin. Terus di sini dijadikan batal berarti maqamal qaumu ghairu. Ya, ini posisinya berarti kita menggunakan rumus yang ini. Rumus yang menjadi batal ini. Itu ya. Atau dia nakis. Nakis berarti tidak disebutkan mustasna minhunya. Maka dia juga mengikuti lafaz si Zaid ini tadi, ya. Ma ra'aitu ghaira Zaidin. Aku tidak melihat kecuali si Zaid atau selain Zaid. Ma qama, tidak ada yang berdiri ghairu Zaidin selain Pak Zaid, ya. Ma qama illa Zaidun. Ini sebagai apa ini ghairunya? Statusnya. Jadi fa'il dari koma ini, ya, fa'il dari koma. Gitu ya. Bisa difahami, Bu? Insya Allah Ustadz masih nanti harus murojaah. Setelah ghair itu wajib majrur, alasannya majrur karena mudhaf ilaih atau karena mustasna. Karena statusnya sebagai mudhaf ilaih. Ya, karena ghair termasuk isim, ya. Maka dia itu majrur. Lah hukum asal mustasna itu mansub, dia hukum asal mustasna mansub. Cuman kalau dia diistisnakan dengan ghair siwa dan suwan, ya, maka dia hukumnya jar. Ini juga mustasna, cuman dia hukumnya jar. Apa yang menjadikan jar ini sebagai mudhaf ilaih, ya. Wal mustasna bi ghair wa siwa wa sawa majrurun la ghairu. Ini kaidahnya. Ya, dia dijarkan bukan yang lain. Maksudnya bukan yang lain ya bukan rofa, bukan nasab. Begitu. Ya, yang menyebabkan dia itu jar apa? Ya dia menjadi mudhaf ilaih. Gitu. Syukran Gitu ya. Ustadz. Afwan. Ada lagi? Kalau tidak ada ya kita tutup ngaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita khususnya, dan mungkin kalau ada yang mengajar ya bermanfaat untuk anak didiknya. Baik, kita tutup ngaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.